Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Dapur Mancing. Kali ini gua mencoba untuk unboxing reel Daiwa Strike Force ya. Ini reel bisa dikatakan reel paling murahnya Daiwa ya. Tapi kita akan coba lihat, kita akan buka apakah reel murahnya Daiwa ini kualitasnya bagus. Kita bongkar semuanya, ya kan? Nah, di sini saya untuk membongkar reel ini saya juga akan menyertakan sebuah alat bagi teman-teman yang biasa main di batu atau di permata pasti tahu alat ini. Ini adalah namanya Diamond Selector. Diamond Selector ini berfungsi untuk mengetes kekerasan sebuah benda. Ya, dia tidak berfungsi hanya untuk diamond saja atau untuk batu saja, batu cincin gitu misalnya. Tapi dia juga berfungsi untuk ngetes kekuatan logam. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini saya tes coba logam aluminium. Ya, ini logam aluminium. Oke, ini logam aluminium, sorry, nggak usah ditekan. Kita lihat, ya, skala 3 deh. Ya, skala 3 logam aluminium ini skala 3. Ya. Oke, dari logam aluminium kita coba. Ini kunci yang ada di motor Honda. Jadi kalau beli motor Honda kuncinya dapat yang kayak gini. Kita lihat tingkat kekerasannya. Ini kita nggak usah tekan. Udah naik. Oke. Ya. Untuk kuncinya Honda di skala 6 sampai 7. Ya, Anda bisa lihat sendiri. Oke. Nah, ini kita akan coba beda. Ini ada obeng yang saya gunakan. Ini yang di sini logamnya saya nggak tahu logam apa, tapi sepertinya logamnya kurang mantep gitu dibanding dengan mata obengnya. Kita akan coba di sini berapa. Ya, berapa itu terlihat? Ya, S di skala 3 kayak tadi. Ya, di skala 3 naiknya juga lambat. Oke, saya lihat lagi. Nah, sekarang di sini ya naik ya, kelihatan kan naik. Oke. Nah, ini jadi alat ini nanti akan saya coba gunakan untuk ngetes seberapa kuat gear atau seberapa keras gear yang digunakan. Oke, ini yang akan kita bongkar kali ini adalah Daiwa Strike Force 4000 yang biasa digunakan buat mancing di laut ya, di bagan. Kayaknya sih asik kelihatannya ya. Kalau lihat dari speknya ini, pertama dia rasionya 53:1, beratnya adalah 380 gram, maksimal dragnya 6 kilo, retrieve-nya 95 cm dan menggunakan satu buah ball bearing ya. Nah, Daiwa jujur nih cuma satu, dia pakai satu ball bearing nih dia nih ya. Oke, kita buka langsung. Strike Force 4000 ya. Ya, seperti ini. Nah, dia belum menggunakan one way, masih ada jeda ke belakangnya ya. Nanti kita akan bongkar dia menggunakan kunci yang apa. Spoolnya terbuat dari kuningan, bagus ya. Nanti kita akan coba tes kekerasannya berapa. Untuk kualitas plastik, saya katakan kualitas plastiknya lumayan bagus ya. Nah, Daiwa gitu. Oke. Ini hanya satu buah ball bearing. Baik, kita langsung bongkar. Yang kita bongkar pertama kali kita coba buka di sininya dulu deh. Oke, kita coba cek tingkat kekerasannya atau kita tes ini logam atau bukan. Nah, ternyata bukan ya. Ini ternyata plastik. Dia punya apa, gagangnya. Kalau logam seperti ini, walaupun aluminium dia akan naik ya, dia akan naik kalau logam. Tapi ini kita langsung taruh bawah, dia tidak naik. Nah, tidak naik, bukan logam. Oke, siap. Kita akan tes di sini tingkat kekerasan dari spool.
Ya, Anda bisa lihat di skala 5 ya. Ya, di skala 5. Oh, nah naik terus di skala 6 dia. Oke, lumayan kekerasannya di skala 6. Itu hampir sama dengan kalau batu kalsedon. Kalsedon skala 7. Oke, kita bongkar di sini. Ya. Nah, ini dia spoolnya. Oke. Sekarang kita buka di bail arm di bagian land roller. Land roller dia menggunakan apa ya, karena Daiwa dia tulisannya 1 bearing ya, pastinya di sini juga nggak ada bearingnya ya. Oh iya, Daiwa menggunakan teflon. Tidak menggunakan ball bearing tapi menggunakan teflon. Kalau saya bilang sih cenderung lebih aman ya daripada penggunaan ball bearing gitu. Teflon dengan bushing. Nah, ini dia nih. Sebagai nah, ini menggunakan teflon. Tapi cenderung lebih aman sih kalau menggunakan teflon, karena kalau menggunakan ball bearing kita main di salt water, ball bearingnya kurang bagus, kena air laut, karatan, macet dia biasanya. Dia punya land roller macet. Oke. Iya. Ini bagian bail arm dulu kita bongkar ya. Nah, semuanya iya itu ya. Dia menggunakan per seperti ini yang seperti biasanya. Oke. Rupanya dikunci sama dia. Kita buka aja. Dan satu lagi reel yang saya bongkar ini adalah reel baru ya, reel baru. Oke. Ada mur, kita buka dulu. Saya rasa jelas ya. Oke, nah ini terbuka semua. Baik, nah ini kita buka. Ini bagian-bagiannya ya. Oh, ini sudah lihat, sudah saya bongkar semua baik dari bagian land roller. Nah, semuanya. Nah, sekarang kita bongkar di sini. Di bagian rotor. Nah, ini seperti ini menggunakan plastik yang bagus. Sebuah ball bearing kita temukan ada di bagian rotor seperti ini. Ini ball bearingnya cukup lumayan bagus ya, dan dia sistem penguncinya menggunakan sistem pengunci ini nih, pakai ini nih. Nah, ini dia sistem pengunci yang lama ya, dia masih pakai ya. Seberapa keraskah logamnya dari sistem pengunci ini, karena ini vital ketika narik ikan besar, dialah yang berperan untuk mengunci putaran rotor. Kita cek. Yes. Wow, penuh, berarti dia punya logamnya bagus. Sekali lagi kita coba cek ya, langsung naik ya, keras sekali logamnya, bagus ya. Mungkin ada itu mah bisa kayak gini. Kita tes di sini deh. Ini bisa berbeda ya. Tuh di situ berbeda, di apa namanya, tuh berbeda. Kita coba tes di sini buat mengunci. Langsung naik dia. Kenapa? Karena logamnya keras. Oke, paham ya? Ya. Kita bongkar di sini. Ball bearingnya terbuat dari apa? Kita coba cek. Terbalik, sorry. Bahannya bagus nggak ball bearingnya? Oke, di skala 4 ya. Ball bearingnya di skala 4. Skala 4 Mohs. Oke, kita sekarang bongkar bagian sininya. Saya ketemu ada sebuah gear di sini. Oke, Daiwa, salut. Keren, walaupun reelnya murah tapi logamnya menggunakan logam yang lumayan keras ya, yang lumayan bagus ya. Ya, karena mungkin ya nggak mau lah yang namanya Daiwa gitu kan. Nah, ini dia nih yang tadi saya tes. Masih berat juga loh. Asli beda. Nah, ini yang di bagian ininya kita coba bongkar dari sini ya, karena biasanya kalau yang namanya main kayak gini dia tuh ada semacam pengait di dalam pinion gear. Oke, kita langsung buka di bagian dalamnya.
Jadi saya punya ide menggunakan diamond selector ini karena dulu saya pernah menjadi juragan bacan dan saya ngetes kekuatan atau kebagusan dari batu itu, kualitas dari batu itu dengan menggunakan diamond selector dan nggak pernah meleset. Nah, ini diamond selectornya bisa dilihat, made in Japan. Ya, saya cari-cari dulu nih, saya ingat-ingat taruh di mana gitu, tempatnya juga udah buluk. Ya, oke, ini kita akan buka di sini. Satu lagi ada mur di sini, yang Anda bisa lihat, udah semuanya kita buka di sini, ya. Nah, oke, Anda bisa lihat di sini dia tidak menggunakan ball bearing. Ball bearingnya hanya satu ada di atas ini, ya. Dia menggunakan teflon, ya. Nah, ini gearnya besar sekali. Coba kita tes kekuatan dari gear ini, kekerasannya. Wow, luar biasa. Dewa menggunakan gear yang bagus sekali, terbuat dari bahan besi yang sangat bagus. Soalnya saya juga bongkar salah satu reel, ya, menggunakan gearnya itu hanya di skala 3. Bayangkan skala 3. Nih, sekali lagi ya bos, bisa lihat ya, sampai bunyi, ya. Kita coba di kuningan, ya. Dia nggak sampai bunyi, ya. Apalagi kalau misalnya itu gearnya gear abal-abal, cuma skala 3, ya. Kalau ini bisa dikatakan lumayan luar biasa, ya. Dia akan naik terus, ya, sampai dia bunyi. Keren kan? Nah, ini keistimewaannya. Jadi Dewa tidak menggunakan gear yang bermain-main, ya kan? Oke, ya, baik. Kali ini kita sekarang buka di sini. Nah, ini ketemu dia penguncinya seperti ini. Ya, ini ball bearingnya, touringnya. Anda bisa lihat tadi ball bearingnya itu di skala 6. Ya, ball bearingnya bagus, ini ada sealnya. Ya. Nah, ini dia menggunakan sistem pengunci lama, menggunakan gear seperti ini. Ini penguncinya, pengunci rotornya menggunakan tipe lama. Tapi kalau tipe lama biasanya gearnya itu ada di sini, ya. Tapi Dewa menggunakan gearnya mainnya di sini, ya. Dikunci sama ini. Dimana ini skalanya, skala mouse-nya, tingkat kekerasan daripada logam ini luar biasa. Coba kita tes dari tingkat kekerasan logam ini. Biasanya dia menggunakan brass, ya, logam brass atau kuningan. Ini menggunakan logam besi biasa, ya. Tapi kita lihat kekerasannya. Kita sentuhkan di sini. Oke, dia langsung naik. Anda bisa lihat sendiri. Artinya kekerasan dari logam yang digunakan untuk pinion gearnya ini bagus, ya. Oke, ya. Anda bisa lihat sendiri di sini. Oke, di sini kita sudah bisa lihat, ya, bagaimana kualitas dari Dewa Strike Force ini. Walaupun murah, dia sangat luar biasa sekali. Dewa menjaga kualitasnya. Dan di sini saya coba tes di bagian ini. Biasanya banyak deh, ya, di bagian ini patah, ya. Oke, kita lihat berapa skalanya. Oke, kembali menemukan sebuah logam yang lumayan bagus, ya. Di bagian oscillationnya, oke, lumayan cakep. Nah, ini kita coba lagi gear oscillationnya, ya. Ini yang ini, oke, ya. Kembali kita temukan logam yang bagus di sini, ya. Anda juga bisa lihat logamnya, ya. Saya juga merasakan tingkat kekerasan dari logam ini luar biasa. Oke, ya, mungkin itu saja dari saya. Ini kelebihannya dari yang ada di sini, ya. Dewa saya bilang keren, dia menggunakan gear yang nggak abal-abal gitu loh. Ini udah kita bongkar semua, dan menurut alat ini, ya, diamond selector ini, sampai panas. Ya, karena dia punya jarumnya inilah yang bekerja sampai panas nih.
Kesimpulannya, Dewa mempertahankan kualitas produk keren. Untuk gearnya dia menggunakan gear yang menggunakan bahan material yang sangat bagus, luar biasa. Anda bisa saksikan tadi skalanya di atas 7 semua, lebih keras dari batu kacan Chalcedon yang udah jadi. Kelemahannya adalah satu, dia hanya menggunakan satu buah ball bearing, tapi it's okay, ball bearingnya juga bagus kok ya, seperti ini. Kedua, kelemahan yang kedua, sayang sekali dia punya handle-nya ini terbuat dari plastik ya, itu aja sih. Kalau ada yang bilang dari besi, tadi nggak nyala, ini nggak naik gitu, karena tingkat kekerasannya nggak ada gitu. Ya mungkin itu aja, tapi sangat bagus lah untuk reel harga di bawah 300.000. Dewa ini bisa menjadi rekomendasi buat para angler yang ingin merasakan sensasi strike dengan menggunakan reel kurang dari 300.000 tapi kualitasnya mantap. Oke. Ya, terima kasih. Salam pemburu strike.